Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся. Pembacaan diambil dari surat Ibrani pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mari perhatikan. Sebab itu marilah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Sebab kita yang punya iman akan masuk ke dalam tempat perhentian seperti yang Dia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Damai jatuh baku saudara baca. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikmat kebangkit pulang, mari pemberian dan suci. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu Bacaan dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Mari memperhatikan. kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan pada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit setelah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka terpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa punya seorang peroleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kerajaan kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Baik, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kita dapat berkumpul dan kita beribadah bersama. Walaupun jumlah kita tidak banyak, tetapi jumlah itu tidak akan berarti apabila hatinya tidak besar. Jumlah yang besar tanpa diimbangi dengan kesalahan yang besar itu tidak ada gunanya. Tetapi jika kesalahan itu besar, sedikit jumlah, maka kesalehan itu akan mendapatkan perkenanan di hadapan Allah.
Baik Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara sekalian, Bapak Gereja Basilius Agung pernah mengatakan ada dua jenis ikan. Ikan yang hidup, ikan ini akan berenang melawan arus. Dia akan kembali ke tempat dia berasal. Dia akan kembali ke tempat itu untuk bertelur. Dan ketika telur-telurnya menetas, maka anak-anaknya akan tumbuh besar dan siklus itu akan berulang kembali. Tetapi ikan yang kedua, yaitu ikan yang mati, dia akan hanyut kemanapun air mengalir, menunjukkan bahwa ikan tersebut tidak punya kehidupan. Nah, di dalam kekristenan, Bapak Gereja Basilius Agung tadi memberikan contoh kepada kita bagaimanakah seorang Kristen itu hidup. Seorang Kristen adalah seorang yang harus siap untuk melawan atau bertentangan dengan apa yang menjadi alur zaman. Sekalipun kita hidup di dalam zaman, demikian pula kita hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak mengikuti alur arus dunia. Karena itu, dapat kita lihat di dalam bacaan kita pada hari ini, bagaimanakah Tuhan Yesus mengatakan dalam suatu nats yang sangat penting, ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya dan terlebih kepada Kefas, Simon Petrus, dengan kata-kata yang cukup keras. Dia mengatakan bahwa penyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimanakah Kefas selama sekian lama dia bersama-sama dengan Yesus, tetapi pikirannya adalah masih pikiran manusia, pikiran dunia. Dia sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi sampai saat Tuhan Yesus mengatakan hal ini, pikirannya bukan selaras dengan pikirannya Kristus, tetapi pikirannya sendiri. Jadi kita bisa mengetahui bahwa Rasul pun adalah manusia yang terbatas. Tetapi keterbatasan Rasul bukan berarti menjadi dalil bahwa kita dapat, oh Pak, Rasul aja bisa buat salah, ya saya wajar lah sebagainya begitu. Tapi kita belajar bahwa orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus itu pun tidak luput dari kesalahan. Dari situ kita belajar, jangan ada di antara kita yang merasa kita ini hebat di hadapan Allah. Nah, di dalam perkataan berikutnya Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kalimat ini seringkali kita dengar. Mungkin setiap tahun, setiap khotbah-khotbah sering kita dengar kata-kata ini. Tetapi kita di sini akan belajar tentang apa sih yang dimaksud. Bagaimanakah kita dapat menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Mungkin sering kita mendengar menyangkal diri itu seperti apa, memikul salib itu bagaimana, mengikut Yesus itu bagaimana. Itu kita sering dengar. Tetapi di sini kita akan lebih menekankan untuk hari ini, bagaimana kita menjadi seorang murid yang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Sikap-sikap apa yang harus kita miliki sebagai seorang murid? Nah, murid ini di dalam bahasa Yunani, homathetes. Dalam bahasa Inggris kata murid itu ada dua kata. Yang pertama student, yang kedua disciple. Student dan disciple itu berbeda. Sama-sama diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia murid, tapi ada pemaknaannya berbeda. Kalau student itu orang belajar, lulus, selesai. Contoh di mana? Dari sekolah. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kita di situ sebagai student. Makanya kalau dalam bahasa Inggris, student, sekolah, beasiswa. Student, bukan disciple.
Nah, sementara disciples itu adalah murid yang mana dia hidup bersama-sama dengan gurunya, melakukan apa yang diajarkan gurunya, dan tidak pernah terpisah daripada gurunya. Sistem disciple ini, murid ini, di dalam orang Yahudi namanya talmidim. Apa yang gurunya ajarkan, perintahkan, itulah yang dilakukan dan ditiru oleh muridnya. Jadi ketika para rasul itu membaptis, itu pun dapat dikatakan Yesus yang membaptis. Jadi kalau orang tanya, Yesus gak pernah membaptis? Tidak, Yesus membaptis melalui muridnya. Murid-muridnya dapat membaptis atas kuasa daripada Yesus. Jadi yang bertanggung jawab atas kuasa baptisan itu adalah Yesus. Sekalipun pelaksananya adalah para murid. Nah, itu sistem murid di dalam masyarakat Yahudi yang terus dilestarikan di dalam gereja. Makanya seorang mahasiswa seminari, khususnya di gereja ortodok, tidak berhenti hanya sebagai student. Makanya di dalam belajar teologi itu kita bukan hanya sekedar cari ilmu. Kita adalah seorang disiplin, seorang murid yang meneruskan apa yang diajarkan, dihidupi, diwariskan oleh gurunya. Demikian pula guru kita, dalam hal ini adalah Romo Yohanes, juga meneruskan apa yang diajarkan kepada beliau. Demikian dalam suatu mata rantai yang tanpa putus. Nah, itu bedanya student sama disciples, walaupun dalam bahasa Indonesia sama-sama diartikan murid. Seorang murid punya guru, digulang di jadi seorang guru pun harus hati-hati. Mengajarkan salah, mungkin yang mendengarkan satu, tapi efeknya bisa kemana-mana. Nah, itu perlu kita belajar tentang pengertian murid di dalam masyarakat Yahudi dan juga di dalam kekristenan, khususnya dalam tradisi Kristen. Supaya jangan salah kaprah, teologi Kristen bukan hanya sekedar cari ilmu, tetapi juga mencari hidup dari gurunya yang diwariskan kepada muridnya. Baik, kita kembali kepada bagaimanakah sikap seseorang yang dapat menjadi pengikut Kristus. Di sini memang dikatakan menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Tiga ini penting. Namun ada dasar yang harus kita perhatikan di dalam upaya supaya dapat kita melakukan hal ini. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku itu adalah bagian daripada jalan keselamatan orang Kristen. Jalan keselamatan orang Kristen itu dilihat dari dua aspek. Aspek Allah dan manusia. Makanya Bapak Gereja Yohanes Kasiamos mengajarkan sinergia. Ada hal-hal yang memang menjadi hak prerogatif Allah, yang mana usaha kita tidak akan mampu melakukannya. Contoh apa? Menebus, menyelamatkan, melahirbarukan seseorang menjadi ciptaan baru itu adalah karya Roh Kudus, bukan usaha kita. Tetapi bagaimanakah tanggung jawab manusia? Sejauh yang dapat dilakukan manusia dan diperintahkan oleh Kristus, itu harus kita lakukan. Nah, di dalam menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku, di sini saya merangkum dalam 3K supaya enak menghafalkannya. Yang pertama adalah keikhlasan. Mengapa bisa keikhlasan? Seorang yang mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus, titik awalnya adalah keikhlasan dirinya. Kalau Bapak baca, Ibu baca di sini, menyangkal diri, bentuknya memikul salib, mengikut aku, ini bentuk kata kerjanya adalah kata kerja aktif. Lalu kata kerja aktif artinya apa? Ada suatu tanggung jawab, suatu kesadaran. Jadi keikhlasan itu menuntut kepada kesadaran hati nurani, kesadaran batin kita bahwa kita harus melakukan hal ini tanpa terpaksa. Banyak orang yang mengikut Yesus karena terpaksa. Aduh, mau mati, udah sakit, sekarat, baru mau percaya Yesus. Bapak Gereja Yohanes Thomas mengatakan ada orang-orang jenis begitu, jadi mau mati baru
Tuhan saya bertobat, saya mau percaya kepada Yesus. Apakah diselamatkan? Diselamatkan. Tapi kemuliaan macam apa yang diperoleh? Kekudusan macam apa yang didapati dengan orang yang macam begini? Hanya bertobat 2 hari, 3 hari sebelum ia mati. Kualitas hidup seperti apa yang mau dipersembahkan kepada Allah? Mahkota kemuliaan macam apa yang mau dia peroleh dengan orang yang semacam ini? Nah, jadi keikhlasan sedini mungkin kita memutuskan untuk apa? Menyangkal diri, mengikut salib dan mengikut aku. Makanya adalah lebih baik jika seorang anak itu sejak kecil diajar untuk mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Jangan nunggu kalau sudah nanti aja umur 12 baru diajarkan, terlambat. Sejak kecil, walaupun mungkin kita ngomong dia cuma belongok aja, ya apa-apa. Kita ajarkan yang sederhana-sederhana. Sederhana sesuai dengan kapasitas anak itu. Misalkan anak kecil, cucunya Bulita misalkan, ajarkan aja buat tanda salib. Sederhana kan, demi nama sang Bapa, sang Putra, walaupun mungkin nanti dia ngomongnya gagap-gagap, nggak masalah. Yang penting kita ajarkan mengapa dia menyebut Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita mengajarkan kepada dia bahwa iman kita adalah iman yang percaya kepada Allah Tritunggal. Mengapa tangannya begini? Untuk menunjukkan selain Tritunggal, kita mengajarkan kepada dia tentang 2 kodrat Kristus sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Itu bentuk pengajaran dasar sederhana kepada anak-anak. Ikon kita ajar, gunakan gaya bahasa yang paling bisa dia pahami. Tidak usah berbelit-belit, postaseos, umat anak-anak segitu. Ajar buat tanda salib itu sudah melatih dia, mengajarkan, menanamkan iman kepadanya. Nah, sejak kecil dia bisa percaya, itu sangat bagus. Misalkan mengatakan, Pak, Ma, lalu dia mengatakan, Yesus itu bagaimana? Itu suatu karunia, di mana dia menanyakan sendiri bagaimanakah Kristus itu. Ya sebagai orang tua wajib menjawab, gunakan bahasa sederhana bagi mereka. Nah seperti itu. Itu tentang keikhlasan. Mengikut Yesus, menyapa diri, mengikut salib harus punya hati yang ikhlas. Gak ada ikhlas, dampaknya apa? Biasanya apa? Orang ini ketika mengalami pergumulan hebat, cenderung apa? Mundur, cenderung hilang, cenderung kandas. Bagaimana keselamatannya? Nggak tahu. Itu pertanggungjawaban dia di hadapan Allah. Saya nggak mau mengatakan, oh bisa selamatkan, nggak tahu. Pertanggungjawabannya dia kepada Allah sendiri. Itu keikhlasan. Mengapa kita harus ikhlas mengikut Yesus? Yang kedua, harus dengan kebulatan tekad. Tanpa kebulatan tekad, apapun yang terjadi nggak akan pernah bisa jalan kok. Paling simpel misalkan bulatan tekad, puasa. Saya bertekad untuk puasa, menjaga dirinya. Tapi begitu ada orang gosip, ikut gosip. Aduh repot itu. Baru belum apa-apa, belum bilang mau menyerahkan nyawanya buat Yesus, membelo orang gosip ikut gosip. Nggak usah ngomong saya mau menyerahkan hidup buat Yesus. Ada orang gosip ikut gosip. Belum 5 menit lagi. Enggak. Itu contoh-contoh yang paling mudah ya Bapak Ibu, kebulatan tekad. Keikhlasan, kebulatan tekad, dan yang ketiga adalah ketaatan. Ketaatan kepada Kristus. Melihat bahwa Kristus itu telah datang, telah menderita. Demikian pula kita yang mengatakan saya mau menyangkal diri mengikut salib dan mengikut aku, harus taat sebagaimana Kristus taat. Dosa paling pokok di dalam sejarah keselamatan, sejarah dosa adalah dosa ketidaktaatan. Kejatuhan Adam adalah karena ketidaktaatan. Ketidaktaatan satu orang menurut Rasul Paulus dalam surat Roma membawa seluruh umat manusia kepada penyimpangan, kepada dosa, terpisah dari Allah,
untuk ketidaktaatan satu orang. Tetapi karena ketaatan satu orang yaitu Kristus, maka keselamatan datang kepada semua manusia yang percaya kepadanya. Jadi kita di sini belajar yang pertama keikhlasan, yang kedua kebulatan tekad, yang ketiga ketaatan. Sebenarnya masih banyak lagi kita bisa kupas satu persatu. Sifat bagaimanakah kita dapat menyangka diri memikul salib mengikut aku. Keikhlasan, kebulatan tekad, ketaatan ini diusahakan, bukan datang dengan dirinya sendiri, bukan datang sendiri. Ada suatu tanggung jawab manusia. Manusia seringkali mengabaikan hal ini. Akibatnya apa? Dia tidak tahu bagaimana pikiran Kristus, yang dibawa adalah pikirannya yang duniawi, sebagaimana Petrus tadi. Itulah mengapa kita belajar Bapak Ibu. Ketika seseorang dapat mengamalkan hal-hal ini, maka dampaknya apa di dalam kehidupan itu? Yang pertama, dia akan setia sampai pada akhirnya. Apapun yang terjadi di dalam hidup tidak pernah membuat dirinya menjadi tergeletak, tak berdaya. Sekali mungkin kita merasa lemah. Betul, kita manusia yang terbatas. Sekali-sekali kita rasanya, aduh gimana ya, rasa seperti drop ini, iya, itu manusiawi banget. Tetapi apapun yang terjadi, ketika kita benar-benar menggantungkan hidupnya, kita menyatu dengan Allah di dalam Kristus. Di dalam setiap apa yang sudah Dia kerjakan bagi kita dan Dia perintahkan kepada kita. Dan gereja telah menyediakan segala sarana itu di dalamnya. Kita akan mendapatkan berkat yang pertama tadi, kita dapat setia sampai pada akhirnya. Yang kedua, iman kita bukannya makin merosot, tetapi iman kita makin meningkat sekalipun tubuh kita makin merosot. Paulus mengatakan dalam suatu nats dalam suratnya, tubuh manusiawi itu makin lama makin merosot. Tetapi kualitas rohani, tubuh rohaninya itu akan semakin meningkat. Berkat-berkat yang kita dapatkan dengan bagaimana kita mau menyangkal diri, mengikut salib, mengikut aku. Berkat ini bukan hanya berkat semata-mata untuk duniawi, tetapi berkat ini membawa sampai kepada hidup yang kekal. Dan ketika kita mencari hal-hal yang sifatnya rohani dan ilahi, maka hal-hal yang lain, sebagaimanakah yang Kristus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Apakah kekayaan, kemakmuran, segalanya? Bukan itu. Kalau kita membaca di dalam teks ini, ketika Yesus mengatakan hal ini, Dia mengatakan kepada orang-orang yang hanya menggantungkan hidupnya semata-mata untuk hal-hal yang sifatnya mencari makan, mencari pakaian, apa yang kami makan, apa yang kami pakai. Allah memberikan apa yang manusia butuhkan. Ketika manusia itu benar-benar datang kepadanya. Dan Allah yang memberikan itu adalah sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doanya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahasa literalnya dari bahasa aslinya, berikanlah kami pada hari ini roti kami untuk setiap hari. Menunjukkan bahwa kehidupan kita itu sudah dipelihara oleh Allah. Setiap anak-anak Allah dipelihara oleh Bapaknya. Karena itu, marilah kita fokus kepada pikiran Kristus, bukan pikiran manusiawi yang duniawi. Ketika segala sesuatu seperti Petrus kiranya dijauhkan. Seorang Kristen, seperti yang tadi saya katakan, dia akan setia sampai pada akhirnya. Dan imannya makin lama makin bertumbuh, meningkat, bukan makin merosot. Kiranya dari apa yang terjabarkan, kita bisa melihat satu contoh yang mana kita peringati hari ini, yaitu siapa? Sang Protokos. Hari ini 7 April
dalam kalender gereja 25 Maret. Peringatan malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dan pada akhirnya Maria mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Inilah sikap seorang yang benar-benar mau menyangkal diri. Kenapa? Dia seorang Yahudi, perempuan yang belum bersuami dan didapati mengandung. Maka yang dilakukan menurut hukum Yahudi, dia harus diadili dan kedapatan bersalah, dia dirajam. Dan dia mau memikul salib. Walaupun pada saat itu Yesus belum lahir dan belum disalibkan. Dia mau memikul salib. Dan dia menjadi pengikut Kristus yang pertama. Bapak Gereja Epifanus mengatakan, orang pertama yang benar-benar mengikut Kristus adalah ibunya. Ibunya. Itulah mengapa kita menghormati Bunda Maria sebagai seorang ibu, bukan hanya ibu yang telah melahirkan Kristus dalam kemanusiaan, tetapi dia juga adalah seorang ibu yang juga mendoakan kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat mengikuti teladannya. Bukan hanya teladan Kristus, tetapi juga teladan ibunya yang telah setidaknya 33 tahun setidaknya bersama-sama dengan Yesus, melihat bagaimana anaknya itu bertumbuh dari kecil sampai harus diadili secara tidak adil oleh para mahkamah agama Yahudi di masa itu. Dengan demikian maka dengan mengikuti, meneladani pola seperti ini, kita benar-benar juga dapat disebut sebagai Theotokos. Sering orang Ortodok mengatakan, loh Theotokos kan Maria, disebut Theotokos. Kok bisa kita mengatakan Theotokos? Wah sesat itu Mas Andre. Ada orang Bapak Gereja mengatakan bahwa dengan kita menghidupi kehidupan yang saleh sebagaimana Maria sang Theotokos, kita pun layak mengemban gelar tanda kutip sebagai Theotokos. Maksudnya apa? Kita mengemban Allah di dalam kehidupan kita. Sementara Pak Bunda Maria benar-benar mengandung Kristus, mengemban Kristus dalam jasmaninya, anak yang di dalam kandungannya. Tapi kita benar-benar disebut Theotokos karena kita mengemban kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita, menjadi saksi bagi semua orang. Kiranya apa yang disampaikan untuk hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua yang mendengarkannya. Jangan ada di antara kita yang undur imannya, apalagi kandas imannya. Biarlah hidup kita, iman kita semakin hari semakin meningkat, sekalipun tubuh kita makin merosot karena kita semakin tua. Sehingga pada akhirnya kehidupan kita yang benar-benar mencerminkan penyangkalan diri, memikul salib dan mengikut Yesus, dapat kita persembahkan kepada Allah, dan kita tidak merasa takut dan gentar ketika kita berdiri di hadapan bema tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang benar-benar dipersembahkan bagi kemuliaan namanya. Dan biarlah kemuliaan kita kembalikan. Радуйся, невеста, невестная Мария.